Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah syarat awal dan masalah syarat batas. Kita mulai dulu dari masalah syarat awal. Syarat awal. Syarat awal adalah suatu syarat atau kondisi yang harus dipenuhi pada awal waktu tertentu. Jadi kalau dia syarat awal, dia berhubungan dengan waktu. Nah, waktu awalnya dia diketahui. Nah, kalau masalah syarat awal adalah suatu PD. Jadi kita punya PD atau persamaan diferensial yang dilengkapi dengan syarat awal. Kita punya PD dan PD tadi dilengkapi dengan syarat awal. Kita sebut masalah syarat awal. Nah, kalau penyelesaian masalah syarat awal seperti apa? Nah, kalau solusi dari masalah syarat awal berarti fungsi dari variabel bebas yang ada pada MSA tersebut yang memenuhi PD dan syarat awal yang diberikan. Jadi kalau solusi dari masalah syarat awal, ya jelas dia harus memenuhi PD. Selain PD harus memenuhi syarat awal yang diberikan. Contohnya, rumuskan masalah syarat awal pada sebuah batang homogen sangat panjang yang selimutnya diisolasi sempurna yang mempunyai suhu awal 400 derajat Kelvin untuk X dari min 4 sampai 4 dan 0 derajat Kelvin di luar interval tersebut. Nah, kalau kita perhatikan, ini merupakan masalah persamaan panas. Nah, di sini batang homogennya itu diisolasi sempurna. Dia batang terus isolasi sempurna, maka di sini dia merupakan persamaan panas dimensi 1. Persamaan dimensi 1. Nah, kalau persamaan panas dimensi 1 berarti persamaannya 16 kuadrat U atau sama dengan do kuadrat U do X kuadrat sama dengan K do U do T. Di mana X atau kawatnya tadi dari min tak hingga sampai tak hingga. Kenapa? Karena tadi diketahui kawatnya sangat panjang. Untuk T-nya ya jelas harus positif. Oke, sekarang kita lihat tentang syarat awalnya atau kondisi awalnya. Bahwa tadi harus 400 derajat Kelvin untuk X dari min 4 sampai 4. Dan dia harus 0 derajat Kelvin di luar interval tersebut. Maka bisa kita tuliskan UX, 0, jadi saat T-nya ini sama dengan 0, sama dengan 400. Untuk X-nya dari min 4 sampai 4. Dan 0 jika X-nya yang lainnya. Ya, itu contoh masalah syarat awal. Jadi masalah syarat awal itu berkaitan dengan waktu, yaitu kondisi awalnya diketahui. Sekarang kita masuk ke masalah syarat batas. Nah, kalau masalah syarat batas ini berhubungan dengan batas-batas domainnya. Atau bisa kita definisikan, syarat batas adalah suatu syarat atau kondisi yang harus dipenuhi pada batas-batas domain yang terkait dengan ruang. Jadi berhubungan dengan domain. Nah, berbeda dengan masalah syarat awal, berarti kondisi awalnya diketahui, misalkan variabel bebasnya itu U, maka U di keadaan awalnya diketahui. Untuk di masalah syarat batas itu tidak hanya U, tapi bisa U ataupun turunan dari U. Ya, jadi batasnya nanti bisa jadi diketahui U atau suhunya. Misalnya suhu di batas domainnya diketahui kalau dia tentang persamaan panas. Boleh juga turunan U-nya tadi. Oke, selanjutnya suatu syarat batas itu kita katakan linier jika pada batas domain tadi U dan turunan-turunannya tadi dinyatakan sebagai kombinasi linier atau dinyatakan dalam bentuk linier.
Nah, diingat-ingat lagi bahwa linear itu memiliki 3 syarat, bahwa yang pertama muncul dalam pangkat 1, tidak ada perkalian antara U dan turunannya, dan ketiga tidak ada fungsi transenden dari variabel tak bebasnya atau di sini U. Itu ya, jadi linear jika U dan turunannya dinyatakan dalam bentuk linear. Nah, syarat batas linear itu kita klasifikasikan, yaitu misalkan kita punya PDP order 2 yang terdefinisi pada domain D elemen R2 dengan himpunan semua titik. Batas domain dinyatakan dengan do D. Jadi kita punya domainnya D, elemen R2, dan batas-batasnya itu kita simbolkan do D. Oke, syarat batas yang pertama adalah syarat batas Dirichlet, yaitu syarat batas yang memberikan nilai fungsi tidak diketahui U pada do D atau batasnya. Jadi, kalau ini U-nya diketahui di batasnya, misalnya suhu, nah, berarti suhu di batas-batas domain itu diketahui. Kita simbolkan atau kita dapat tulis jadi U sama dengan U bar dengan atau pada domain do D. Dengan U bar adalah fungsi yang telah diketahui dan terdefinisi pada kurva do D. Ya, syarat batas Dirichlet jadi U-nya diketahui. Selanjutnya ada syarat batas Newman. Syarat batas Newman itu yang diketahui adalah turunan dari U. Nah, turunan apa? Turunan berarah terhadap vektor normal yang keluar terhadap do D. Jadi kalau tadi Dirichlet itu U-nya, kalau sini U turunannya, tapi turunan normal, yaitu turunan arah vektor normal terhadap do D. Atau dapat kita tuliskan jadi do U do N sama dengan U bar N pada do D. Nah, U bar N adalah fungsi yang diketahui dan terdefinisi pada kurva D. Ya, jadi Newman itu yang diketahui turunannya, tapi turunan normal. Selanjutnya ada syarat batas campuran atau Robin. Syarat batas campuran atau Robin itu adalah gabungan, ya, gabungan antara U dan turunannya, tapi harus kita nyatakan sebagai relasi linear. Dapat kita tuliskan alfa U plus beta do U do N sama dengan 0 pada do D. Ini syarat batas Robin. Secara umum, syarat batas linear dapat kita tuliskan sebagai alfa U plus beta do U do N dengan domainnya D, do D, sama dengan fx dengan domainnya do D dengan alfa, beta konstan. Ya, jadi masalah syarat batas bisa kita pecah jadi 3, yaitu Dirichlet jika U diketahui pada batasnya, atau Newman itu jika turunan berarahnya diketahui pada batasnya, dan Robin campuran. Jadi tadi campuran U dan do U do N harus dinyatakan dalam relasi linear. Oke, sekarang kita ke masalah syarat batas. Nah, masalah syarat batas berarti jelas kita punya PD yang kita lengkapi dengan syarat batas. Penyelesaian MSB pada domain terbuka D adalah suatu fungsi dari variabel bebas yang ada pada MSB tersebut yang memenuhi PD pada D, kontinu pada D gabung do D, dan memenuhi syarat batas pada do D. Solusinya seperti apa? Ya jelas, dia harus memenuhi PD. PD-nya tadi di D, memenuhi syarat batasnya di do D, dan harus kontinu pada D gabung do D. Selanjutnya ada sifat superposisi. Misalkan kita punya dua buah solusi PDP linear homogen. Nah, jadi U1 dan U2 itu solusi dari PDP linear homogen yang memenuhi dua buah syarat batas yang berbeda,
Jika U1 itu memenuhi syarat batas alfa U1 ditambah beta do U1 do N dengan domain do D sama dengan Fx dengan domain do D, dan yang U2 itu memenuhi syarat batas alfa U2 ditambah beta do U2 do N sama dengan G pada domain do D. Jadi U1 dan U2 itu sama, memenuhi PDP linear homogen, tapi dengan syarat yang berbeda. Oke, maka selanjutnya menurut teorema, menurut sifat superposisi tadi, jika kita punya W sama dengan U1 plus U2, dia juga akan merupakan penyelesaian dari PD tersebut. Nah, tapi dengan syarat yang berbeda, yaitu syaratnya alpha W plus beta do W do N dengan domain do D sama dengan F plus G dengan domain do D. Ya, jadi kita punya dua buah solusi U1 dan U2 dengan syarat batas yang berbeda, cuma beda di kanannya. Nah, maka penjumlahnya juga merupakan solusi dari PDP, membedakan kanan jadi F plus G. Oke, contohnya, rumuskan masalah syarat batas pada sebuah batang homogen dengan panjang A dan luas penampang A kapital. Batang diberi isolasi sempurna pada selimutnya. Ujung kiri dan ujung kanan berturut-turut dihubungkan dengan reservoir panas dengan suhu 0 derajat dan 50 derajat Celcius. Oke, ini kalau masalah syarat batas, ya yang diketahui batasnya. Di sini diketahui batasnya atau ujung-ujungnya itu dipertahankan 0 derajat dan 50 derajat. Nah, jelas bahwa ini merupakan masalah syarat batas. Ya, masalah syarat batas, masalah tentang persamaan panas, yaitu dimensi-dimensi 1, karena dia tadi berupa batang yang kita isolasi sempurna. Maka dapat kita tulis ini, do U do T sama dengan K do kuadrat U do X kuadrat. Nah, ini persamaan panasnya ya, dimana X-nya dari 0 sampai A dan T. Untuk syarat batasnya, ini jelas direhlet. Kenapa? Karena suhunya jelas sudah diketahui di batasnya. Yaitu untuk X sama dengan 0, yaitu di ujung kirinya, X sama dengan 0, suhunya sama dengan 0, dan U A, T sama dengan 50, yaitu di ujung kanannya, di ujung batang tadi. Ya, ini jadi masalah syarat batas, bahwa nilai di batas-batas domainnya diketahui. Kita lanjut ke masalah syarat batas dan syarat awal. Nah, sesuai namanya berarti nanti ini ada syarat batasnya dan syarat awalnya. MSAB atau masalah syarat batas dan syarat awal adalah masalah yang terdiri dari suatu PD yang dilengkapi dengan syarat batas dan syarat awal. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, penyelesaiannya jelas, yang pertama harus memenuhi PD, di mana di domainnya yaitu D. Terus harus continue pada D gabung do D. Nah, harus memenuhi syarat batasnya, karena ada syarat batasnya, tapi di do D, dan memenuhi syarat awal, yaitu di D. Itu penyelesaiannya, penyelesaian tentang MSAB. Oke, contohnya, rumuskan MSAB yang menyatakan konduksi panas pada sebuah batang homogen dengan panjang A dan luas penampang A kapital. Batang diberi isolasi sempurna pada selimutnya. Flux di X sama dengan A diberikan oleh hukum pendingin Newton. Nah, coba kita lihat hukum pendingin Newton itu seperti apa. Dan suhu awal balok diasumsikan diberikan oleh fungsi Fx sama dengan 50 A min X per A. Nah, jelas ini merupakan persamaan panas dimensi 1, karena dia cuma batang isolasi sempurna. Nah,
Selanjutnya kita lihat tentang hukum pendingin Newton. Hukum pendingin Newton menyatakan bahwa fluks panas sebanding dengan perbedaan temperatur benda dengan temperatur di sekitarnya. Dalam hal ini, temperatur di sekitar X sama dengan A. Nah, bisa kita tuliskan Q A, T sama dengan alfa. U A, T min U A. Dengan alfa konstanta dan UA temperatur di sekitar X sama dengan A. Nah, selanjutnya kita gunakan hukum Fourier. Hukum Fourier menyatakan Q A, T sama dengan min KA do U A, T do X. Ya, jadi langsung kita pakai saja ini hukum Fourier. Q sama dengan ini. Nah, kalau kita lihat ini tadi ada Q, ini ada Q. Nah, maka ini bisa kita substitusi ke sini. A di akhir diperoleh KA do UA, T do X ditambah alfa UA, T sama dengan UA. Nah, ini merupakan batas Robin. Nah, ini untuk masalah nilai awalnya bahwa UX, 0 sama dengan 50 A min X per A. Ini ya diketahui tadi kondisi awalnya memenuhi fungsi ini. Maka nanti kalau kita ganti X-nya dengan A gitu ya, X-nya dengan 0, saya diganti sama 0 di sini, maka diperoleh U 0, T sama dengan 50. Nah, ini rekapnya. Kita peroleh masalah syarat awal dan syarat batas. Do U do T sama dengan K do kuadrat U do X kuadrat, di mana X-nya dari 0 sampai A, T lebih besar dari 0. U 0, T sama dengan 0, T positif. Dan K A do UA, T do T ditambah alfa UA, T sama dengan UA, T-nya positif. Nah, syarat awalnya tadi bahwa UX, 0 sama dengan 50 A min X per A, di mana X-nya dari 0 sampai ke A. Oke, demikian pembahasan tentang masalah syarat awal dan masalah syarat batas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.